Bumi telah memberikan kehidupan untuk kita semua, dengan ikhlas menyuguhkan keelokannya, tanpa henti mencintai, tanpa lelah memberi anugerah. Seperti ibu, sebanyak apapun yang kita berikan, takkan pernah sebanding dengan apa yang telah kita ambil darinya. Dan sebagian manusia adalah anak yang derhaka. Saat bumi tua renta, mereka asyik dengan ego dan segala keserakahannya. Tak kunjung sadar akan pertanda bahwa bumi juga membutuhkan kita untuk menjaga kesehatannya, menjaga kebaikannya bagi kita semua. Ya, bumi sedang tidak sehat. Bumi sedang tidak baik-baik saja. Tentu, sebagian besar permasalahan di bumi tak lepas dari campur tangan manusia itu sendiri. Perubahan di bumi kian memburuk dari waktu ke waktu. Sulitnya sumber air yang bersih, terkikisnya hutan, energi kotor dan polusi udara, serta ketergantungan manusia akan plastik selalu jadi permasalahan tiada henti. Seperti yang kita ketahui bahwa air adalah sumber kehidupan. Namun apa jadinya jika sumber kehidupan kita telah tercemar? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan 75% air sungai di Indonesia sudah tercemar berat, khususnya oleh limbah domestik. Kontribusi limbah domestik di air sungai di atas 60%. Sungai di Indonesia yang kondisinya tercemar kritis mencapai 82% dari 550 sungai yang tersebar di seluruh Indonesia. Terkikisnya hutan di negeri ini juga menjadi faktor besar akan sakitnya bumi kita. Belum selesai masalah deforestasi, saat ini pemerintah mewacanakan akan mengharmonisasi undang-undang terkait kehutanan dengan tata kelola melalui Omnibus Law, agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat dan investor merasa nyaman. Tentunya ini menjadi alarm peringatan untuk lingkungan di Indonesia. Jika hutan Indonesia semakin menipis, bencana alam tidak akan terhindarkan lagi. Berdasarkan penelitian World Resource Indonesia, 30% tutupan hutan telah gundul, sementara 20% lainnya terdegradasi, sebagian besar sisanya telah terfragmentasi, meninggalkan hanya sekitar 15% yang utuh. Polusi udara juga menjadi momok untuk Indonesia, terutama di kota-kota besar. Menurut pengukuran visual udara, Indonesia menjadi negara peringkat ke-11 dengan kualitas udara terburuk di dunia. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi juara polusi udara, mengalahkan Vietnam, Thailand, Kamboja, Singapura, dan juga Filipina. Plastik selalu menjadi isu yang sangat dekat dengan masyarakat. Plastik yang selalu digunakan sehari-hari menyebabkan kita menjadi bergantung kepada keberadaannya. Sayangnya, 60% dari plastik yang ada di dunia merupakan plastik sekali pakai. Hasil penelitian Jenna Jambek dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, Indonesia menjadi negara kedua penghasil sampah terbanyak di dunia setelah Tiongkok. Saya Mirna dari ACT Sukabumi. Nama saya Faisal Abdullah. Nama Bagas. Namanya Ncep, panggilannya Bola. Penting banget lingkungan, apalagi penghijauan. Sangat penting sekali. Penting lah. Penting banget sih buat kehidupan saya ya, buat dari mata. Penting sekali tentunya, karena lingkungan adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di dunia. Udah rusak lah gitu, udah nggak nyaman masa-masa saya waktu kecil. Sedang tidak baik-baik saja, Bung. Terlebih ketika ada pandemi yang sekarang terjadi di muka bumi ini. Mungkin polusi udara yang kian kotor sebab produktivitas pabrik yang tidak ramah lingkungan, atau pengalihan fungsi hutan konservasi menjadi hutan produksi secara masif. Ya, ada beberapa faktor yang dirasa sangat berubah di daerah kita. Satu, seperti kita lihat ya, Pak, banyak sekali perumahan-perumahan yang ada di daerah kita ini, banyak sekali lahan-lahan yang digarap untuk menjadi perumahan, banyak sekali hutan-hutan yang sudah dijadikan ladang pertanian.
kepada orangnya saling ngertian lah, jangan buang sampah sembarangan biar nyaman untuk anak cucu kita. Untuk masyarakat supaya lebih sadar lingkungan sendiri ya, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga hutan, menjaga tanaman. Ya, kalau buat saya saling menghargai. Dimulai dari diri sendiri ya, dari warga masyarakatnya sendiri. Misalnya, satu orang untuk menanam satu pohon, itu sangat berarti. Nah, saya jangan buang sampah sembarangan. Jaga lingkungan kita yang di sekitar kita ya, jangan buang sampah pada tempatnya. Mungkin hal sederhana yang harus dilakukan kita sebagai masyarakat adalah pengurangan sampah plastik yang menjadi faktor utama dalam kerusakan ekosistem dan lingkungan saat ini. Dan semoga itu bisa menjadi gerakan universal untuk Berbicara tentang lingkungan ya memang sangat penting. Baik buruknya lingkungan ini akan menentukan kedepannya juga. Jika lingkungannya baik, maka kehidupan bumi yang berkelanjutan akan baik pula. Perubahannya sebenarnya cukup sangat signifikan ya. Kita lihat bahwa perbaikan lingkungan ini berdampak kepada ekosistem yang ada. Udara menjadi bersih, tanah menjadi subur, bahkan dampak dari keberlangsungan hidup sosial juga semakin baik. Nah, itu adalah salah satu indikasi bahwa lingkungan yang baik menghadirkan kondisi yang baik pula. Cinta yang saya berikan kepada bumi adalah ketika saya bisa berlaku adil terhadap sesama dan adil terhadap semesta. Salah satu bentuk yang saya berikan adalah bagaimana apa yang saya dapatkan dari hasil alam saya kembalikan lagi dengan cara saya berkebun, menanam dan mengkompos dari apa yang saya hasilkan. Keadaan bumi saat ini sangat mengkhawatirkan ya. Udara kotor, tanah rusak, terus laut juga penuh dengan sampah. Nah, ya ini yang harus kita coba untuk kembali untuk berpikir ya, bagaimana agar itu tidak terjadi. Bumi harus dikembalikan dalam keadaan seimbang. Negara harus cepat-cepat mengambil sebuah langkah kebijakan dan penegakan regulasi. Itu menurut saya agar bumi bisa terselamatkan. Semoga video ini membantu kamu, saya, dan kita semua untuk terus menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga bumi kita tercinta. Setelah menonton video ini, kami harap rasa cinta kita kepada bumi akan tumbuh kembali, mekar, dan